Namaku Angga. Kalau aku boleh jujur, hidupku dulu bukan cuma soal kekurangan uang, tapi kekurangan harapan. Setiap pagi, aku bangun tanpa semangat. Bukan karena malas, tapi karena aku tahu hari itu kemungkinan besar akan sama seperti kemarin. Narikan, nunggu order, dapat sedikit, habis untuk makan dan bensin, ulang lagi. Hari itu bahkan lebih parah. Matahari terasa menyengat kulit. Aku duduk di atas motor, memandangi layar HP yang kosong. Udah hampir jam 11, gumamku. Perutku perih, dari pagi cuma minum air putih. Aku sempat mikir untuk pulang. Tapi kalau pulang, gak ada uang. Tiba-tiba ting, order masuk, tanpa lihat detail, langsung aku terima. Nama, Bu Rani. Saat sampai di lokasi, aku langsung sadar. Ini bukan rumah biasa, bukan mewah, tapi terasa hidup. Halamannya rapi, ada bunga yang tertata, seperti ada tangan yang benar-benar merawatnya dengan perasaan. Pintu terbuka, dia keluar, dan entah kenapa, aku langsung memperlambat napasku. Cantik, tapi bukan yang mencolok. Lebih kayak era, menenangkan. Kak Angga ya, suaranya lembut. Iya Bu, dia naik ke motor. Dan di situ, untuk pertama kalinya aku sadar sesuatu. Dekat sekali. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya dari belakang. Aroma parfumnya pelan, tapi mengisi ruang. Sepanjang perjalanan, aku jadi lebih sadar diri. Tanganku menggenggam setang motor, tapi pikiranku kemana-mana. Sampai tujuan, dia turun tapi kali ini, dia tidak langsung pergi. Mas Angga, iya Bu, dia menatapku. Lama. Seolah membaca sesuatu. Mas ini orangnya kuat, tapi salah arah. Aku terdiam. Belum sempat aku jawab, dia melanjutkan. Kalau terus begini, Mas akan capek seumur hidup. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Nanti mampir ya, dan dia pergi. Meninggalkanku dengan perasaan yang aneh. Sejak hari itu, hidupku mulai berubah perlahan. Aku sering dapat order dari dia. Dan setiap pertemuan, selalu ada percakapan yang dalam. Sampai suatu hari, dia bilang, Mas, mampir dulu ya. Aku ikut. Masuk ke rumahnya. Suasana hangat langsung terasa. Dia menyuruhku duduk. Mas santai aja, jangan tegang gitu. Aku tertawa kecil. Iya Bu, nggak biasa aja. Dia duduk di depanku. Dekat. Mas Angga, saya mau jujur, Mas ini punya potensi, tapi belum dipakai. Aku menatapnya. Cara dia bicara, gak menggurui. Lebih seperti memahami hari-hari berikutnya. Aku mulai sering kesana, belajar, ngobrol, dan tanpa sadar, aku mulai menunggu momen itu. Bukan cuman karena belajar, tapi karena dia. Suatu sore, hujan turun deras. Aku sudah di rumahnya. Kami duduk di ruang tamu. Suara hujan jadi latar. Mas Angga, kalau nanti sukses, mau jadi apa? Aku tersenyum. Belum kepikiran Bu. Dia mendekat sedikit. Coba bayangkan, aku menoleh. Wajah kami lebih dekat dari biasanya. Matanya lembut. Ada sesuatu yang berbeda hari itu. Kalau saya dulu cuma pengen hidup tenang, katanya pelan. Sekarang, tanyaku. Dia diam sejenak, lalu menatapku. Sekarang, pengen ada yang diajak jalan bareng. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak tahu harus jawab. Apa? Suasana jadi hening. Hanya suara hujan. Tanganku di atas meja. Tangannya perlahan bergerak. Mendekat. Hampir menyentuh. Aku bisa merasakan hangatnya bahkan sebelum benar-benar bersentuhan. Detik itu terasa sangat panjang sampai ekornia. Dia menarik tangannya. Mas, kita lanjut bahas usaha ya. Aku tersenyum tipis. Iya Bu, tapi di dalam hati ada sesuatu yang tertinggal. Belum selesai. Waktu berjalan, aku mulai berubah. Usahaku berkembang, pendapatanku meningkat. Aku mulai percaya diri. Tapi setiap kali ke rumahnya, aku tetap jadi Angga yang sama, yang menunggu maman-maman kecil itu. Suatu malam, listrik sempat mati. Kami hanya ditemani cahaya lilin. Ruangan jadi lebih redup.
lebih sunyi. Mas takut gelap, dia bercanda. Aku tertawa, enggak juga. Dia duduk di sampingku, lebih dekat dari biasanya. Aku bisa merasakan bahunya hampir menyentuh lenganku. Mas Angga, iya, Mas berubah banyak ya, aku menoleh. Wajah kami sangat dekat sekarang. Aku bisa melihat detail matanya, napasnya terasa. Karena, Bu Rani, jawabku jujur. Dia diam, lama. Tangannya perlahan menyentuh tanganku. Kali ini benar-benar menyentuh, hangat, lembut. Aku tidak bergerak, dia juga tidak. Seolah kami sama-sama menikmati momen itu. Tanpa kata, tanpa suara, hanya rasa beberapa detik atau mungkin menit. Aku tidak tahu. Sampai akhirnya dia berbisik, Angga. Aku menatapnya. Iya, jangan salah langkah ya. Aku mengangguk pelan. Dan dia melepaskan tanganku. Tapi hangatnya masih terasa lama setelah itu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Bukan jadi lebih jauh, justru lebih dalam. Kami tidak pernah melewati batas. Tapi justru karena itu, setiap kedekatan terasa lebih berarti, lebih nyata, lebih menegangkan. Sampai akhirnya, aku tidak bisa menahan lagi. Rani, dia kaget mendengar aku memanggil namanya tanpa Bu. Iya, Angga, aku mendekat sedikit. Aku sayang sama kamu. Dia menunduk, tangannya menggenggam ujung bajunya. Ini bukan cuma karena aku ngajarin kamu kan? Aku menggeleng. Aku jatuh. Di setiap momen kecil itu, dia perlahan mengangkat wajah. Mata kami bertemu. Dekat. Sangat dekat. Dan kali ini, dia tidak mundur. Tidak menghindar. Hanya diam, menerima. Beberapa bulan kemudian, aku menggenggam tangannya di depan penghulu. Tangan yang dulu hanya berani ku sentuh beberapa detik, sekarang jadi milikku seumur hidup. Saat ijab kabul selesai, dia menatapku. Dengan senyum yang sama seperti pertama kali aku lihat, tapi kali ini berbeda. Lebih hangat, lebih dalam, lebih milik kami berdua. Sekarang, kalau aku duduk sendirian, kadang aku masih ingat semua momen itu. Sentuhan pertama, tatapan yang tertahan, jarak yang hampir hilang, tapi selalu dijaga. Dan aku sadar, bukan momen besarnya yang mengubah hidupku, tapi justru momen-momen kecil yang hampir terjadi, yang bikin aku terus melangkah. Sampai akhirnya, aku tidak hanya menemukan kesuksesan, tapi juga seseorang yang berjalan bersamaku sampai sekarang. Aku masih ingat, malam pertama setelah kami resmi menjadi suami istri, rumah itu terasa sama, tapi juga berbeda. Lampu ruang tengah menyala redup, udara malam masuk perlahan dari jendela yang sedikit terbuka. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar jelas dalam keheningan. Rani duduk di ujung sofa, masih dengan riasan yang mulai memudar. Setelah seharian acara, ada lelah di wajahnya, tapi juga ada ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, memandang, mencoba memahami kenyataan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Masih dilihatin terus, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tersenyum kecil, lalu berjalan mendekat. Masih gak percaya aja, dia menatapku. Kali ini lebih lama. Tidak ada senyum lebar, hanya tatapan hangat yang terasa. Dalam, aku duduk di sampingnya. Dekat, sangat dekat. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya napas kami yang perlahan mulai terdengar lebih jelas di antara keheningan. Tanganku bergerak pelan, menyentuh tangannya. Hangat, dia tidak menarik diri. Justru, jari-jarinya sedikit menggenggam seolah memberi jawaban tanpa kata. Aku menoleh. Wajah kami kini hanya berjarak beberapa senti. Aku bisa merasakan napasnya, pelan, hangat, dan semakin dekat. Angga, panggilnya lirih. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku naik perlahan, menyentuh sisi wajahnya. Kulitnya lembut. Dia menutup mata sesaat, seolah menikmati sentuhan itu. Waktu terasa melambat. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, dan entah kenapa, terasa seperti menyatu dengan detaknya.
Tanpa terburu-buru, aku mendekat. Dan di momen itu, semua terasa berhenti. Hanya ada kami. Dan jarak yang akhirnya hilang. Malam itu tidak dipenuhi kata-kata panjang. Tidak ada janji yang berlebihan. Hanya kedekatan yang perlahan terbangun. Tanpa tergesa, ada kehangatan yang tidak hanya terasa di sentuhan, tapi juga di cara kami saling memahami. Setiap gerakan terasa hati-hati, seolah kami sama-sama menjaga sesuatu yang berharga. Dan justru, disitulah semuanya terasa lebih dalam. Lebih berarti, hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang baru. Kami tidak lagi dua orang yang berjalan sendiri-sendiri. Segalanya menjadi kami. Pagi terasa berbeda, bukan karena perubahan besar, tapi karena ada seseorang yang selalu ada di awal dan akhir hari. Kadang aku bangun lebih dulu, melihatnya masih terlelap dengan tenang. Kadang dia yang bangun lebih awal, menyiapkan sesuatu tanpa banyak suara. Hal-hal kecil seperti itu, yang dulu tidak pernah kupikirkan, sekarang justru menjadi bagian yang paling berarti. Usaha kami berkembang, tanggung jawab bertambah, masalah datang dan pergi. Namun di antara semua itu, kami selalu kembali ke satu hal yang sama, ketenangan. Ada malam-malam di mana kami duduk berdua di ruang tengah, setelah seharian bekerja. Tidak, Ponyok Paikara hanya duduk berdampingan. Kadang, tangannya bersandar di lenganku. Kadang, aku hanya menggenggam tangannya tanpa alasan. Dan anehnya, itu sudah cukup. Suatu malam, setelah hari yang cukup melelahkan, aku pulang lebih larut. Lampu masih menyala. Dia belum tidur. Aku masuk, meletakkan jaket, lalu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Dia menoleh. Akhirnya pulang juga. Aku hanya mengangguk pelan. Lelah terasa di seluruh tubuh. Tanpa sadar, aku menyandarkan kepala di bahunya. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya diam dan tetap di situ. Tangannya perlahan menyentuh tanganku, menggenggamnya pelan, hangat, tenang. Dan di momen itu, semua beban terasa berkurang. Waktu terus berjalan. Usaha yang kami bangun bersama, mulai mencapai titik yang dulu bahkan tidak pernah berani. Aku bayangkan, dari jualan kecil, berkembang menjadi beberapa lini usaha. Orang-orang mulai mengenal namaku, bukan lagi sebagai driver, tapi sebagai pengusaha. Namun justru di titik itu, sesuatu yang tidak pernah aku duga, mulai terjadi. Awalnya hanya hal kecil. Satu transaksi besar, tiba-tiba gagal tanpa alasan jelas. Supplier yang biasanya lancar, mendadak berhenti bekerja sama. Barang yang sudah siap kirim, rusak tanpa sebab yang masuk akal. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin hanya fase turun, yang biasa dalam bisnis. Namun semakin hari, kejadian-kejadian itu semakin aneh. Seolah ada pola, tapi tidak terlihat. Suatu malam, aku duduk sendiri di ruang kerja. Catatan keuangan terbuka di depanku. Angka-angka tidak masuk akal. Kerugian datang dari arah yang berbeda-beda. Tanpa hubungan yang jelas, aku mengusap wajahku. Ini gak normal, gumamku. Rani masuk pelan. Dia tidak langsung bicara. Hanya berdiri di sampingku, melihat apa yang aku lihat. Beberapa detik hening, lalu dia berkata pelan, "Kamu juga ngerasain?" Aku menoleh. "Kamu sadar juga?" Dia mengangguk. Ini bukan sekadar masalah bisnis. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kerugian. Hari berikutnya, masalah semakin menjadi. Salah satu karyawan terbaik kami tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Gudang yang biasanya aman, kehilangan beberapa barang, tapi tidak ada tanda-tanda pencurian. Dan yang paling aneh, beberapa pelanggan lama tiba-tiba berhenti membeli, seolah mereka kehilangan kepercayaan, tanpa pernah ada masalah sebelumnya. Aku mulai merasa, ini bukan sekadar kebetulan. Suatu malam, Rani mengajakku duduk di teras. Tidak ada angin. Udara terasa berat. "Angga," suaranya pelan. "Iya, kamu percaya nggak? Kalau hidup itu nggak cuma soal yang kelihatan?" Aku diam. Biasanya aku akan menjawab dengan logika. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi sepenuhnya berpikir seperti itu. "Aku nggak tahu," jawabku jujur.
Dia menatap ke depan. Dulu, waktu aku baru kehilangan suamiku, aku juga pernah ada di fase seperti ini. Aku menoleh cepat. Kamu gak pernah cerita, dia tersenyum tipis. Karena aku pikir, kamu gak perlu tahu, hening sejenak. Lalu dia melanjutkan. Ada hal-hal dalam hidup yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Biasa, malam itu menjadi titik balik. Bukan karena kami langsung menemukan jawaban, tapi karena kami mulai melihat masalah ini dari sudut yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Rani mengajakku ke suatu tempat, bukan kantor, bukan tempat usaha, tapi sebuah rumah tua di pinggiran kota. Suasananya sunyi, udara terasa berbeda. Aku tidak banyak bertanya. Aku hanya mengikuti. Di dalam rumah itu, kami bertemu seorang pria tua. Tatapannya tajam, tapi tenang. Dia tidak banyak bicara, hanya melihat kami berdua cukup lama. Lalu berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduku merinding. Kalian berjalan terlalu cepat. Tanpa sadar, ada yang tertinggal di belakang. Aku menggorniat. Maksudnya apa? Dia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak semua yang naik dibiarkan naik begitu saja. Sejak pertemuan itu, semuanya terasa semakin nyata. Seolah ada sesuatu yang selama ini tidak terlihat mulai menunjukkan dirinya, namun bukan dengan cara menakutkan. Lebih seperti tekanan, gangguan hal-hal kecil yang terus menguji. Rani tetap tenang. Seperti biasa, dia tidak panik, tidak terburu-buru. Dia hanya mulai melakukan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang dulu tidak pernah aku lihat darinya. Lebih banyak diam, lebih banyak mengamati, lebih banyak memahami sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Aku sempat merasa takut, bukan karena kejadian-kejadian itu, tapi karena aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun setiap kali aku melihat Rani, aku kembali tenang. Karena dia tidak berubah, dia tetap orang yang sama. Dan itu cukup. Puncaknya terjadi di satu malam. Malam yang sunyi, terlalu sunyi. Terbangun tanpa alasan. Jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Rani tidak ada di sampingku. Aku keluar kamar. Lampu ruang tengah menyala redup. Dan di sana dia berdiri, diam, menghadap ke arah pintu. Aku mendekat perlahan. Rani, dia tidak langsung menoleh, hanya berkata pelan, "Sudah selesai." Aku merinding. Apanya? Dia menoleh. Wajahnya tenang, lebih tenang dari biasanya. Yang selama ini ikut, sudah pergi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Logikaku berhenti bekerja. Tapi hatiku percaya. Aneh tapi nyata. Sejak malam itu, semuanya kembali normal. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Usaha kami pulih. Lebih stabil, lebih kuat, seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ujian yang sudah berlalu. Beberapa waktu kemudian, aku duduk di teras bersama Rani, seperti biasa. Angin sore berhembus pelan. Aku menatap ke depan, lalu berkata, aku masih gak sepenuhnya ngerti apa yang terjadi waktu itu. Dia tersenyum kecil. Tidak semua hal harus dimengerti, Angga. Aku menoleh. Yang penting, dia menatapku. Kamu tetap berjalan. Aku mengangguk pelan. Mungkin benar. Tidak semua hal dalam hidup harus dijelaskan. Tidak semua jawaban harus ditemukan. Kadang, cukup dijalani. Setelah semua kejadian aneh itu berlalu, hidup kami kembali tenang. Bahkan lebih dari sebelumnya. Seolah badai yang sempat datang, justru memperkuat fondasi yang kami bangun. Usaha berjalan lancar, pikiran lebih jernih, dan hubungan kami terasa semakin dalam. Namun ada satu perubahan yang mulai aku rasakan dari Rani. Perubahan yang halus, tapi jelas. Dia mulai lebih sering diam. Bukan karena ada masalah, tapi seperti sedang memikirkan sesuatu yang belum dia ucapkan. Kadang saat kami duduk bersama di ruang tengah, dia menatapku lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan biasa. Lebih lembut, lebih dalam, seolah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi masih ditahan. Suatu malam, setelah kami selesai makan malam,
Suasana terasa lebih hening dari biasanya. Lampu rumah redup, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Aku duduk di sofa, sementara Rani berdiri di dekat jendela. Dia tidak langsung bicara, hanya memandang keluar. Lalu perlahan berkata, "Angga." Aku menoleh. Iya, dia diam sebentar. Lalu berbalik menghadapku. "Pengen sesuatu?" Aku tersenyum kecil. "Apa?" Dia berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Tatapannya tidak lepas dariku. Dan semakin dia mendekat, suasana terasa berubah. Lebih hangat. Lebih sunyi. "Aku pengen kita punya anak." Kalimat itu sederhana. Tapi cara dia mengatakannya membuat dadaku terasa penuh. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ragu. Tapi karena aku merasakan betapa dalam keinginannya. Dia duduk di sampingku. Dekat, sangat dekat. Tangannya perlahan menggenggam tanganku. "Selama ini, kita sudah melewati banyak hal." Lanjutnya pelan. "Aku cuma pengen ada sesuatu yang benar-benar jadi bagian dari kita berdua." Aku menatapnya. Wajahnya lembut, matanya sedikit berkaca-kaca, tapi penuh keyakinan. Tanpa banyak kata, aku mengangguk pelan. Dan di momen itu, ada perasaan hangat yang menyebar di dalam dada. Malam itu terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang berlebihan, tapi karena ada niat, ada harapan, ada sesuatu yang ingin kami bangun bersama. Saat kami berada dalam satu ruang yang sama, jarak di antara kami perlahan hilang. Bukan dengan tergesa, tapi dengan kesadaran. Dengan perasaan yang utuh, tangannya menyentuh lenganku. Pilot, seolah memastikan aku benar-benar ada di situ. Aku membalas dengan cara yang sama. Tidak terburu-buru, tidak liar. Hanya dekat, hangat, dan saling memahami. Beberapa hari setelah itu, Rani mulai berubah lagi. Lebih ceria, lebih sering tersenyum. Kadang dia tiba-tiba memegang perutnya sendiri sambil tersenyum kecil. Aku memperhatikannya dari jauh. Ada sesuatu yang berbeda. Dan aku tahu, dia sedang berharap. Suatu pagi, aku bangun lebih dulu. Seperti biasa, tapi kali ini, aku melihat dia sudah bangun, duduk di samping tempat tidur. Diam. Aku mendekat. "Kamu kenapa?" Dia menoleh. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ada campuran antara gugup dan bahagia. "Aku telat," katanya pelan. Aku sempat tidak langsung mengerti. Tinggi, telat, dia mengangguk. Dan di detik itu, aku merasa waktu seperti berhenti. Hari itu terasa sangat panjang. Kami tidak banyak bicara, tapi perasaan kami berbicara lebih dari cukup. Setiap detik terasa penuh harapan. Setiap momen terasa berarti. Beberapa hari kemudian, kami mendapatkan jawabannya. Dan ketika itu terjadi, aku melihat Rani menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku berdiri di depannya, masih mencoba mencerna semuanya. "Angga," suaranya bergetar. Aku mendekat. "Iya, kita beneran bakal punya anak." Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memeluknya. Erat, hangat. Dan di momen itu, aku merasa hidupku kembali berubah. Bukan karena uang, bukan karena usaha, tapi karena aku akan menjadi seorang ayah. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Lebih hati-hati, lebih penuh perhatian. Aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Semua yang aku lakukan bukan lagi hanya untuk kami berdua, tapi untuk seseorang yang bahkan belum lahir. Suatu malam, aku duduk di samping Rani yang sedang berbaring. Tanganku berada di atas perutnya. Diam. Merasa sesuatu yang belum bisa aku lihat, tapi sudah terasa nyata. "Aku takut," kataku pelan. Dia menoleh. "Takut kenapa?" "Aku takut gak bisa jadi ayah yang baik." Dia tersenyum, lalu menggenggam tanganku. "Kamu dulu juga takut mulai bisnis, tapi lihat sekarang." Aku terdiam, lalu tersenyum kecil. Malam itu, kami kembali duduk berdua dalam keheningan. Seperti dulu, tapi dengan perasaan yang jauh berbeda. Sekarang, kami tidak hanya membangun hidup, kami sedang menciptakan kehidupan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami arti dari semua perjalanan ini.
bahwa semua yang kami lalui, semua jatuh bangun, semua rasa takut dan harapan membawa kami ke titik ini. Titik di mana hidup bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang melanjutkan.